Salam, selamat bertemu dengan Anda semua yang dapat bersama di dalam siaran inspirasi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan dapat mempertemukan kita sekali lagi pada malam hari ini. Selamat bertemu dengan Anda semua yang pertama kali untuk menonton siaran ini. Nah, malam ini kita akan membicarakan satu topik yang baru lagi, yaitu perubahan. Perubahan bukanlah suatu perubahan sehingga terjadi suatu perubahan. Nah, saya percaya Anda semua yang menonton pada malam hari ini punya satu kerinduan untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan Anda. Apalagi kalau kehidupan Anda pada saat ini sedang mengalami satu pergolakan ataupun keadaan yang tidak menentu dalam kehidupan Anda, yang engkau harapkan, impikan sesuatu kehidupan yang baik, tapi ternyata setelah melewati sekian waktu lamanya tetap keadaan yang sama saja. Dan pada malam hari ini saya ingin membawa kita untuk bersama, nanti sebentar nanti saya akan meminta salah seorang yang dapat jemaat kita yang dapat bersama dengan saya di dalam siaran malam ini, yaitu Brother Robin akan menyampaikan kesaksian bagaimana perubahan boleh terjadi di dalam kehidupan dia. Nah, perubahan yang saya maksudkan di sini adalah satu peralihan ataupun pertukaran di dalam kehidupan seseorang. Perubahan itu boleh jadi dari segi penampilan, dari sudut pemikiran, sikap, cita rasa, ataupun gaya hidup. Nah, perubahan ini boleh dipengaruhi oleh faktor dalaman ataupun luaran. Bagaimana dengan Anda? Anda pernah memiliki satu keinginan untuk berubah ataupun mengubah sesuatu. Nah, sudah terjadikah perubahan itu? Itu jadi satu pertanyaan bagi Anda semua pada malam hari ini. Perubahan itu menuntut satu tindakan, bukan sekedar satu keinginan ataupun kata-kata saja. Dari tindakan itu perlu dilakukan saat itu juga, tidak ditunda-tunda. Ada banyak orang yang mempunyai keinginan untuk berubah, tetapi itu hanya satu keinginan saja. Tapi apa yang kita mau, saya percaya Anda semua mau juga, adalah satu perubahan yang memang akan terjadi, dan itu memerlukan tindakan. Nah, perubahan, ada 3 hal yang ingin saya sentuhkan di sini tentang perubahan ini. Perubahan itu yang pertama mulai daripada diri Anda sendiri. Seringkali kita mau perubahan terjadi, contohnya dalam keluarga. Kita mau orang lain yang berubah dulu. Kita mau contohnya suami istri, kita mau istri kita yang berubah dulu. Ataupun si istri, dia mau suami dia yang berubah. Ataupun ibu bapak kadang-kadang dia mau anak dia yang berubah. Nah, saya mau menyatakan, biarlah perubahan itu bermula daripada kita sendiri. Yang kedua, perubahan itu perlu tindakan yang segera. You want to see change, let it start from you immediately. Okay? Secara spontan dan juga berterusan. Nah, yang ketiga di sini adalah bahwa perubahan itu diakui oleh orang lain, bukan kamu sendiri yang mengatakan, saya sudah berubah. Dan kita expect orang lain berubah, padahal belum ada nampak, belum kelihatan perubahan di dalam diri kita, dan orang lain belum melihat itu. Jadi ini jadi satu masalah yang seringkali terjadi di dalam rumah tangga. We always want to expect pasangan kita itu berubah. Sama seperti saya dulu, ada sikap-sikap istri saya yang saya tidak begitu senangi, dan saya mengharapkan dia berubah. Nah, dalam perjalanan kehidupan sebagai suami istri, saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengubah istri saya semaunya saya. Karena istri saya sudah pastinya melihat kekurangan di dalam saya juga. Jadi dalam hal itu saya ditegur oleh Tuhan sendiri bahwa saya sendiri yang perlu berubah dulu. Sehingga pada waktu saya berubah, dan juga akhirnya istri saya melihat perubahan sikap saya terhadap dia juga mulai berubah. Nah, bagi Anda yang melihat pada malam hari ini, perhatikan sendiri. If you want to change somebody or something, kita tidak boleh mengharapkan perubahan itu di sana terus. Mulai daripada kita dahulu.
Mungkin cara pikir kita sendiri perlu diubahkan sebelum kita mengharapkan orang lain berubah. So, kalau kita terus dalam keadaan yang mengharapkan perubahan itu jadi di luar atau kita yang sakit hati, kita yang kecewa akhirnya. Jadi pada malam hari ini kita akan lihat satu pribadi yang mana yang saya lihat dari awal kehidupannya itu ya cukup menyedihkan hati pasangan dia. Ini ya maksud saya ini Brother Robin ya memang dia belum seorang yang aktif di gereja dulu, tapi istrinya itu sudah aktif, rajin ke gereja, rajin beribadah dan juga berdoa kepada Tuhan. Nah, saya dengar juga bagaimana istrinya dulu itu memang terus berdoa untuk suaminya ini. Tetapi sekian waktu belum nampak perubahan, tetapi akhirnya terjadi juga satu perubahan, dan saya sangat yakin ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan dalam perubahan-perubahan yang saya ceritakan ini kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, seterusnya ini saya akan memberikan waktu ini untuk Brother Robin menyampaikan kesaksian bagaimana perubahan terjadi dalam kehidupannya, keadaan kehidupannya yang dulu, dan sehingga apa yang sudah terjadi sekarang ini. Oke, jadi dengan itu ke Brother Robin, ya saya akan berikan masa ini untuk kamu sampaikan kesaksian. Oke, boleh ceritakan sedikit bagaimana keadaan kehidupan kamu dulu. Ya, terima kasih Pastor. Nah, selamat malam semua. Saya Robin. Saya mau sedikit bersaksi untuk kita semua bagaimana kehidupan saya diubah Tuhan. Oke, saya mau bercerita sedikit pasal kehidupan lama saya. Kehidupan lama saya di luar Tuhan adalah sangat hancur. Oke, kehidupan lama saya adalah seorang yang pemabuk, peminum, kaki judi, perokok, dan berfoya-foya, terlibat dengan dada. Dan dalam pekerjaan saya juga, di dalam bisnis saya juga menipu, tidak jujur di dalam bisnis saya selalu menipu orang. Oke, itu pribadi kehidupan saya dulu, Pastor. Saya mulai berubah oleh karena kebaikan Tuhan juga. Saya mulai perubahan saya itu, saya percaya daripada seorang istri yang baik, yang takut Tuhan. Istri saya selalu berdoa untuk saya, selalu tidak putus asa, sentiasa berdoa, selalu membimbing saya di dalam kehidupan saya supaya saya dekat dengan Tuhan. Oke, mulailah satu ketika pada tahun 2006 saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya dibaptis tahun 2006. Itulah pemulaan hidup saya, meninggalkan habit lama saya. Oke, dari sana mulailah hidup saya berubah. Saya merasakan hidup saya di dalam Tuhan itu patut menjadi teladan bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain, menjadi contoh bagi keluarga saya, menjadi contoh bagi teman-teman saya yang lain juga. Itu mulai semua tabiat lama saya itu saya tinggalkan, tabiat yang tidak baik itu saya tinggalkan semua, dan saya mulai hidup yang baru bersama Kristus. Dan sejak saya mengalami kasih Tuhan itu, sejak saya mengalami kebaikan Tuhan itu, saya mulai belajar melakukan kebaikan Tuhan itu, mulai belajar melayani bersama Tuhan, belajar berdoa dan belajar memberi. Oke, sedikit daripada kehidupan lama saya dahulu. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya tidak pandai memberi. Saya bekerja, apa yang saya dapat itu, apa yang keuntungan gaji saya itu, saya pikir hanya kepentingan saya sendiri. Tapi sudah mulai saya sadar hidup saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Mulai saya menolong orang, mulai saya rasa murah hati, dan saya mulai juga berani mendoakan orang yang sakit di mana juga saya berada, khususnya di tempat kerja saya, tempat jualan babi saya.
Saya mulai melayani setiap customer saya yang memerlukan pertolongan, bahkan memerlukan doa juga. Saya mendoakan mereka juga. Itu sedikit perubahan di dalam hidup saya, Pastor. Ya. Saya bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena gereja On The Rock juga yang memimpin saya. Oke, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Brother Robin. Nah, Robin dia kerja sendiri. Seperti mana dia katakan tadi, jual babi. Oke, babi ini ya. Oke, so ya dulu memang waktu mula kenal dia memang saya tahu dia memang sudah jual babi ya. Dan kalau daripada kesaksiannya itu dulu hidupnya itu ya memang duit ada. Tetapi masalah satu yang dia katakan dahulu itu cara hidupnya yang suka berjudi. Dapat uang, di malam hari balik dia berjudi dan duit tidak pernah cukup, selalu kekurangan. Dan dia fikirkan hari Minggu pun masih fikirkan banyak mau kerja terus begitu. Nah ternyata kehidupannya tidak berubah. Ya dapat duit tapi seperti masuk juga keluar. Nah sejak dia mengalami perubahan dalam kehidupannya, encounter-nya dengan Tuhan, Tuhan sentuh hatinya itu sehingga dia mengalami satu sentuhan, saya katakan sentuhan surga dalam kehidupannya, menyadarkan dia bahwa dengan gaya hidupnya itu tidak boleh memberikan masa depan yang cerah bagi dia dan juga keluarga. Tapi puji nama Tuhan, seperti mana dia katakan ada istri yang baik. Jadi bagi Anda semua, hargai istri Anda. Hari ini kalau istri Anda ada bersama dengan Anda, puji Tuhan. Nah, dia katakan istri dia selalu berdoa untuk dia. Dan saya sangat percaya semua ini terjadi tidak secara kebetulan ataupun tiba-tiba terjadi. Ia harus bermula daripada satu titik tolak. Saya percaya pada waktu istri dia berdoa bagi dia, ada sesuatu yang terjadi di dalam alam roh. Sehingga menyadarkan Brother Robin dan akhirnya ada satu keinginan di dalam dia untuk berubah. Dan akhirnya ya dia ambil satu tindakan ataupun respon kepada keinginan itu dan dia mulai berubah. Nah daripada perubahan itu, saya katakan bahwa kebelakangan dalam beberapa tahun kebelakangan ini kehidupan Brother Robin sangat berbeza daripada sebelumnya. Dia mulai aktif datang beribadah kepada Tuhan. Dia ikut komsel, membawa anak-anak bersama di dalam ibadah. Dan saya dengar anaknya juga sekarang ini aktif bersama di dalam melayani. Dan di rumah saya dengar mereka sering mengadakan waktu family altar. Dan itu satu hal yang sangat penting bagi anak-anak untuk mereka contohi. Nah, satu juga yang saya perhatikan tadi itu dia katakan dia dulunya itu untuk macam cari duit itu untuk diri sendiri. Tapi setelah dia mengalami perubahan dalam kehidupannya, mulai keinginan hatinya itu bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi jadi berkat bagi orang lain. Nah, inilah perubahan yang baik yang terjadi di dalam kehidupan dia, dan saya percaya ini juga sesuatu yang perlu terjadi dalam kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Ya, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk Tuhan. Seperti mana di dalam firman Tuhan katakan, hidup bagi Kristus, kematian satu keuntungan bagi kita. Jadi, perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan Brother Robin. Nah, sampailah waktu sekarang ini masa PKP ini. Ada perintah kawalan pergerakan ini, orang tidak dapat keluar, kebanyakan di rumah. Ada yang sudah kekurangan keuangan belanja mereka. Saya dengar dia hampir tiap hari itu, karena dia memang boleh keluar karena dia bisnis dan diizinkan karena dia punya bisnis ini esensial. Jadi dia boleh keluar. Dalam masa yang sama dia ambil kesempatan untuk pergi memberkati orang. Dia beli beras, beli keperluan dapur, dia pergi hantar ini kepada mereka yang memerlukan. Dan saya difahamkan ada lebih 100 keluarga ataupun pribadi yang dibantu oleh dia sepanjang masa PKP ini. Puji Tuhan. Dan kalau kita bayangkan kalau satu orang itu katakan berapa puluh ringgit, itu sudah ratusan ataupun ribuan sudah yang dia belanjakan untuk memberkati orang. Nah, ini semua tidak terjadi dahulu, tapi itulah apabila ada perubahan di dalam kehidupan kita, ia akan menjadi sesuatu yang baik.
Jadi thank you Brother Robin, terima kasih dapat mengongsikan sedikit tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Saya percaya bahwa banyak orang terinspirasi dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, Brother Robin juga dia adalah salah seorang daripada pemimpin gereja kita, one of the zone leader yang menjaga beberapa ada pemimpin sel di bawah dia. Seorang yang biasa tetapi bila mengalami perubahan daripada Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. He is saya katakan down to earth man, seorang yang humble, yang begitu rendah hati dan siap untuk menolong bila mana ada orang yang di dalam kesusahan. Jadi puji Tuhan, dan inilah yang kita inginkan ataupun kita rindukan terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, seperti mana di dalam Roma 12 ayat 2 dia katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Tuhan mau supaya kehidupan kita ini jangan menjadi serupa seperti dunia, seperti kehidupan lamanya itu. Setelah kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, pikiran kita itu harus dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat membezakan mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, banyak juga orang yang sudah jadi percaya kepada Tuhan itu tidak nampak perubahan kehidupannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, biar mereka dapat melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti mana poin yang ketiga saya sebutkan tadi, perubahan itu diakui oleh orang lain sehingga menyebabkan mereka dapat mempercayakan kita. Jadi ini juga saya harap dapat terjadi dalam kehidupan Anda juga. Kita tidak boleh katakan, saya ini sudah berubah. Nah, salah satu bukti tanda perubahan Robin ini adalah dia dapat dipercayakan menjadi salah seorang pemimpin di gereja. Jadi kita sangat puji Tuhan karena kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa di luar sana banyak ataupun ramai yang mau berubah. Jadi pada malam hari ini kita mau berdoa untuk setiap Anda. Saya sangat yakin dan percaya bila Anda membuat satu keputusan di dalam diri Anda mau berubah, tekadkan, putuskan dalam hati Anda untuk berubah dan ikuti itu terus. Kita memiliki roh Tuhan di dalam kita dan dia dapat memampukan kita untuk mengalami perubahan. Karena kalau kita mau berubah dengan kekuatan kita sendiri, ianya tidak akan kekal. Kita akan kembali kepada hidup yang sama juga. Tetapi bila roh Tuhan yang kita minta supaya memimpin kita, pasti, saya katakan pasti perubahan dapat terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan saya secara pribadi juga pernah mengalami hal yang sama. Dahulu, saya memang seorang yang sudah kenal Tuhan dari umur 18 tahun. Namun sudah terima Yesus dan dibaptiskan pada waktu itu. Tetapi saya tidak mengizinkan Tuhan mengubah hidup saya. Saya masih bertahan. Saya katakan saya terima Yesus tetapi masih mempertahankan diri saya mau ikut hidup saya yang lama. Tapi puji Tuhan, pada saat waktu saya mengizinkan roh Tuhan mengerjakan kehendak dia di dalam saya lihat perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan saya. Saya juga seperti mana dia katakan, orang yang minum, ya waktu di sekolah itu dulu, waktu sekolah liar, nakal lagi. Tapi puji Tuhan karena kasih Tuhan, dia dapat mengubah saya. Jadi saya sangat yakin, percaya juga mungkin ada anak-anak muda, anak-anak Anda yang hari ini yang liar, yang ibu bapaknya pikirkan susah untuk berubah. Saya mau mendorong Anda, menginspirasi Anda. Kalau Brother Robin saja dapat berubah, Tuhan dapat mengubah saya. Tuhan juga dapat mengubah kehidupan anak-anak Anda ataupun pribadi Anda pada malam hari ini. Yang penting adalah Anda buat satu keputusan, sedia untuk meminta supaya roh Tuhan itu yang mengubah Anda. Haleluya. Mari pada saat ini saya mengajak Anda, kita akan berdoa bersama dan biarlah roh Tuhan yang juga dapat mengubah, karena Tuhan dapat melakukan itu di dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini, kami berterima kasih. Sekali lagi Tuhan, di dalam acara ini Tuhan, kami dapat mendengar lagi satu Tuhan topik, yaitu perubahan, yang saya percaya dan yakin Roh Tuhan yang menyertai dan menyebabkan kami terinspirasi, terdorong untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, bagi setiap yang mendengar pada malam hari ini, yang mungkin sudah rasa kecewa, rasa gagal karena tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, pada malam hari ini kiranya dia akan terinspirasi waktu mendengar Tuhan apa yang disampaikan pada malam hari ini, karena di dalam Engkau ada pengharapan untuk mengalami perubahan. Kami berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai, bahkan yang memampu, yang memungkinkan untuk setiap pribadi yang rindukan, yang mendambakan perubahan terjadi dalam hidupnya, akan terjadi Tuhan perubahan itu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk dapat Tuhan bersama pada malam hari ini di dalam segmen inspirasi hari ini. Terpujilah namamu, biar semua yang mendengar malam hari ini juga terinspirasi, terdorong untuk mengalami terus perubahan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap pribadi dan juga keluarga. Terima kasih, kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi terima kasih karena bersama dalam segmen ataupun siaran inspirasi hari ini. Kiranya kita akan dengan izin Tuhan dapat bertemu lagi di hari dan masa yang sama pada minggu hadapan. Tuhan memberkati, selamat malam kepada Anda semua. Thank you juga Brother Robin dapat bersama